Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Akan saya lanjutkan pengalaman saya ketika mengikuti KKG dalam jabatan tahun 2021. Nah, sesuai jadwal yang sudah disusun oleh pihak LPTK, bahwa kegiatan kemarin kita yaitu di 3J ini 3J perancangan pembelajaran yang kita lakukan selama 14 hari. Setelah ini semua kegiatan kita selesai, maka sesuai jadwal kegiatan kita adalah melakukan uji komprehensif. Uji komprehensif ini dijadwal dilaksanakan selama 3 hari. Kalau saya kemarin yaitu tanggal 25, 27 dan 28. Ini kenapa 26 tidak ada, karena kemarin tanggal 26 itu tanggal merah, jadi tidak dipakai, hanya 3 hari. Nah, langsung saja kita menuju ke LMS. Nah, seperti ini tampilannya di LMS Bapak Ibu. Setelah 3 selesai, maka akan terbuka menu yang keempat yaitu uji komprehensif. Di sini penjelasan tentang uji komprehensif akan saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu pra kegiatan dan yang kedua yaitu saat kegiatan. Untuk pra kegiatan, pengalaman saya kemarin yaitu diawali dengan pembinaan dari LPTK, yaitu penjelasan tentang kegiatan uji komprehensif yang akan dilakukan melalui Zoom meeting. Jadi kampus membuat jadwal di luar LMS untuk melakukan penjelasan terhadap kegiatan apa saja yang harus dilakukan selama uji komprehensif itu, kalau pengalaman saya kemarin. Nah, untuk Bapak Ibu nanti silahkan dikondisikan dengan kampusnya apakah ada atau tidak. Nah, ketika penjelasan mengenai uji komprehensif, di dalam penjelasan itu nanti akan dijelaskan apa saja yang akan kita lakukan ketika melakukan kegiatan uji komprehensif. Di antaranya juga nanti saya kemarin diberikan kisi-kisi, yaitu kisi-kisinya akan saya tampilkan kira-kira seperti ini. Ini kisi-kisi yang kemarin saya peroleh dari kegiatan pembinaan sebelum melakukan uji komprehensif. Uji komprehensif dilaksanakan dalam durasi waktu 50 menit. Jadi satu mahasiswa nanti diberi waktu 50 menit untuk melakukan kegiatan uji komprehensif. Penguji komprehensif adalah dua dosen yang memiliki bidang keahlian sama atau serumpun dengan bidang yang ditempuh mahasiswa. Yang nanti akan menguji kita yaitu 2 orang dosen. Bahan ujian yang disiapkan oleh mahasiswa adalah peralatan pembelajaran untuk persiapan PPL. Ya. Kisi-kisinya antara lain seperti ini Bapak Ibu, akan saya coba bacakan saja. Yang pertama, mampu menyampaikan ide, gagasan, jawaban terhadap pertanyaan penguji secara lisan, tulis dengan jelas, tegas, dan meyakinkan. Penguji mengamati perilaku mahasiswa saat menjawab pertanyaan. Untuk yang ini yang diamati adalah perilaku dan sikap kita ketika menjawab pertanyaan dari kejelasan dan ketegasan. Yang kedua, mampu menjelaskan indikator capaian pembelajaran di RPP dalam rangka mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Kegiatannya yaitu penguji memberi pertanyaan atau mengklarifikasi indikator yang ditulis oleh mahasiswa di RPP dikaitkan dengan upaya mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Kemungkinan ini sekitar indikator yang kita buat ketika menyusun RPP apakah sudah hot apa belum. Yang ketiga, mampu menjelaskan materi ajar di RPP termasuk advent material secara bermakna. Mampu menyelesaikan masalah terkait dengan pengembangan materi ajar. Kegiatannya yaitu penguji menggali penguasaan materi mahasiswa termasuk advent material atau memberikan soal pengembangan. Jadi berupa pertanyaan nanti soalnya dari dosen. Selanjutnya, mampu menjelaskan teori belajar dan pembelajaran yang melandasi rancangan perangkat pembelajaran. Mampu menjelaskan RPP berdasarkan keterpaduan pengetahuan materi ajar, pedagogik, dan teknologi TPACK.
Kegiatannya yaitu penguji menggali landasan menyusun langkah-langkah pembelajaran. Jadi Bapak Ibu nanti akan ditanya seputar RPP yang sudah Bapak Ibu susun. Selanjutnya, mampu menerapkan cuplikan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan komunikatif dari salah satu RPP dengan memanfaatkan teknologi. Kegiatannya yaitu penguji meminta mahasiswa mempraktekkan cuplikan pembelajaran yang menurut mahasiswa paling menarik, kreatif, dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi digital. Waktunya adalah 10 menit. Di sini Bapak Ibu diminta mempraktekkan cuplikan kegiatan pembelajaran yang menurut Bapak Ibu paling menarik ketika menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Yang keenam, yang selanjutnya mampu menjelaskan rancangan instrumen penilaian di RPP mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kegiatannya yaitu penguji mengajukan pertanyaan yang berfokus pada pendalaman instrumen di RPP yang dibuat oleh mahasiswa. Ini terkait dengan instrumen penilaian yang sudah Bapak Ibu susun. Yang selanjutnya terakhir, memiliki rencana refleksi diri dalam pembelajaran, mampu memanfaatkan hasil penelitian atau informasi baru dalam penyusunan RPP. Kegiatannya yaitu penguji mengajukan pertanyaan yang berfokus pada pendalaman ada tidaknya rencana refleksi dan proses penyusunan RPP dikaitkan dengan penelitian informasi baru. Itulah kisi-kisi yang kemarin saya peroleh Bapak Ibu. Untuk kisi-kisi ini nanti bisa Bapak Ibu download. Linknya saya taruh di deskripsi video. Kita kembali ke LMS ya Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu di LMS masih ada kegiatan pra yaitu di sini Bapak Ibu. Nah, di sini di 4A.2 dan 4A.3 ini adalah yang harus Bapak Ibu isi ketika sebelum melakukan uji komprehensif. Misal uji komprehensif itu dilaksanakan besok. Jadi 4A2 dan 4A3 ini harus upload hari ini. Di sini simbolnya logo, unggah dokumen berarti Bapak Ibu diminta mengupload. Apa yang diupload? Yang diupload adalah ini Bapak Ibu. Sesuai petunjuk di atas. Nah ini. Mahasiswa memilih 2 dari 3 set dokumen perangkat pembelajaran yang telah dibuat. Jadi kan pada kegiatan sebelumnya Bapak Ibu kan sudah menyusun 3 set pembelajaran. Nah, dari 3 set itu silakan Bapak Ibu pilih 2 yang akan digunakan dalam uji komprehensif. Kemudian 2 set itu diupload di 4A2 dan 4A3. 4A2 itu untuk dosen yang pertama, untuk dosen 1, sedangkan 4A3 itu untuk dosen 2. Nah, kalau misalkan dari 3 set pembelajaran itu Bapak Ibu sudah menggunakan salah satunya untuk kegiatan peer teaching, maka disarankan yang digunakan di sini adalah 2 sisanya yang belum digunakan. Itu Bapak Ibu. Itu kegiatan pertama sebelum melakukan uji komprehensif. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan jadwal dari LPTK tentang pelaksanaan kegiatan uji komprehensif, yaitu kan tadi kan 3 hari pelaksanaannya. Nah, nanti dari 3 hari itu nanti Bapak Ibu akan diberikan jadwal. Hari pertama siapa, apakah Bapak Ibu masuk di hari pertama atau di hari kedua, jamnya berapa, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu menyesuaikan jadwal yang sudah dibuat oleh kampus. Itu kegiatan pra, ya pra kegiatan sebelum uji komprehensif. Jadi itu yang harus Bapak Ibu lakukan. Nah, tahap kedua yaitu kegiatan ketika melakukan uji komprehensif. Nah, diawali dengan LMS Bapak Ibu. Nah, di LMS ini di 4A uji komprehensif ini ada link Google Meet yang nanti akan digunakan ketika Bapak Ibu melakukan uji komprehensif. Nah, di sini ada kelompok 1, 2, 3. Nah, ini Bapak Ibu juga akan dibagi lagi menjadi kelompok-kelompok sesuai dengan jadwal tadi yang kemarin sudah Bapak Ibu dapatkan dari LPTK. Nah, di jadwal itu silakan Bapak Ibu lihat Bapak Ibu masuk kelompok mana, kelompok 1, 2, atau 3. Nanti link yang Bapak Ibu klik itu sesuai dengan kelompok yang sudah ditetapkan oleh LPTK. Nah, ini seperti misal kelompok 1 yang diklik adalah kelompok 1. Nah, untuk punya saya di sini centangnya tidak muncul Bapak Ibu. Kenapa?
Karena kemarin ketika saya melakukan uji komprehensif, ini link di Google Meet ini yang di LMS ini tidak digunakan. Karena LPTK lebih memilih menggunakan Zoom daripada menggunakan Google Meet ini. Mungkin alasannya karena di Zoom itu sudah ada fitur breakout room, sedangkan di Google Meet itu belum ada fitur breakout room-nya. Jadi kemarin saya tidak menggunakan yang ini, tetapi menggunakan Google Zoom yang ini. Nah, nanti Bapak Ibu silakan juga disesuaikan dengan kampusnya atau LPTK-nya. Apakah menggunakan yang link ini atau menggunakan link lain yang nanti akan diberikan oleh LPTK. Jadi walaupun ini tidak tercentang, tapi itu tidak menjadi masalah karena ini nanti sudah dilaporkan oleh LPTK bahwa sudah melaksanakan kegiatan uji komprehensif. Nah, ketika Bapak Ibu akan melakukan uji komprehensif, nanti di hari pertama Bapak Ibu diawali dengan pembukaan kegiatan uji komprehensif oleh ketua PPG di LPTK masing-masing. Nah, pengalaman saya kemarin pada kegiatannya hari pertama ini, semua mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan karena kegiatan pembukaan. Jadi meskipun pada hari itu mungkin Bapak Ibu mendapat jadwal di hari yang kedua, akan tetapi di hari yang pertama ini semua mahasiswa diwajibkan ikut. Itu kalau pengalaman saya kemarin, diwajibkan ikut mengikuti kegiatan pembukaan. Kemudian setelah selesai acara pembukaan, nah barulah yang tidak mendapat jadwal pada hari itu oleh kampus, oleh LPTK diperbolehkan untuk live dari Zoom. Sedangkan yang mendapat jadwal hari itu tetap melakukan kegiatan pada hari itu. Itu kalau saya kemarin. Nanti untuk Bapak Ibu juga silahkan diikuti instruksi dari LPTK. Nah, setelah selesai kegiatan pembukaan, maka nanti satu persatu mahasiswa akan diundang atau dipanggil mengikuti uji komprehensif satu persatu. Nanti misalkan yang mendapat giliran pertama nanti akan dipanggil, kemudian akan dimasukkan ke ruangan yang baru. Ruangan baru masih di dalam Zoom, yaitu di breakout room yang pengalaman saya kemarin. Di breakout room dimasukkan, jadi di dalam breakout room itu berisi kita atau mahasiswa yang melakukan uji komprehensif dan 2 orang dosen penguji. Nah, jadi di dalam breakout room itu, di dalam ruangan itu hanya 3 orang yang ada, yaitu 1 mahasiswa dan 2 orang dosen penguji. Nah, apa saja kegiatannya? Nah, tentu saja kegiatannya sesuai yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ketika pembahasan kisi-kisi. Akan tetapi kegiatan pelaksanaan uji komprehensif ini pada dasarnya itu adalah kewenangan dari dosen penguji, Bapak Ibu. Apakah nanti jadi pelaksanaannya seperti apa, itu kewenangan dari dosen penguji. Nah, kalau pengalaman saya kemarin saya yang pertama itu adalah disuruh melakukan per-teaching kembali dengan memilih salah satu dari 2 set pembelajaran yang sudah saya upload. Saya pilih 1, kemudian saya diminta untuk melakukan per-teaching kembali selama 15 menit. Seperti itu Bapak Ibu. Setelah selesai melakukan per-teaching, baru kegiatan tanya jawab dilakukan. Nah, untuk lebih jelasnya kegiatannya seperti apa, silakan Bapak Ibu bisa tonton videonya di sini, lihat di sini ya, di kanan atas sudah saya sediakan linknya, silakan Bapak Ibu lihat, klik untuk melihat kegiatan uji komprehensif yang telah saya lakukan. Nah, jadi waktunya satu mahasiswa itu 50 menit. Setelah selesai, maka kita akan meninggalkan ruang breakout room dan menuju ruang utama, yaitu ruang tunggu tadi. Seperti itu bergiliran sampai semua mahasiswa dipanggil melakukan uji komprehensif.
Nah, setelah melakukan uji komprehensif, Bapak Ibu bisa langsung melihat nilainya dengan cara mengklik ini Bapak Ibu, grade. Di sini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini nilai setelah melakukan uji komprehensif akan langsung keluar nilainya. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apakah dalam kegiatan uji komprehensif ini ada yang tidak lulus? Nah, berdasarkan informasi yang saya terima dari LPTK kemarin Bapak Ibu, ternyata ada mahasiswa yang tidak lulus di LPTK yang saya ikuti ini. Ada 2 orang mahasiswa yang tidak lulus Bapak Ibu. Penyebabnya apa? Yang pertama, mahasiswa yang pertama itu tidak lulus karena tidak mengikuti kegiatan secara rutin Bapak Ibu. Jadi ketika pembelajaran 2 dan 3 ini, mahasiswa tersebut tidak mengikuti kegiatan alias tidak hadir, sehingga di kegiatan uji komprehensif ini dinyatakan tidak lulus. Kemudian mahasiswa yang satunya itu tidak lulus karena berdasarkan informasi dari kampus, mahasiswa tersebut tidak bisa menjawab satupun pertanyaan yang diberikan oleh dosen. Jadi mahasiswa tersebut dinyatakan tidak lulus. Seperti itu Bapak Ibu informasi yang saya terima dari pihak LPTK kemarin. Nah, kalau dalam kegiatan uji komprehensif ini tidak lulus, maka nanti akan diberikan kesempatan mengulang Bapak Ibu. Di sini di 4B, nanti mahasiswa yang tidak lulus akan melakukan uji komprehensif ulang di sini. Jadi ketika untuk mengetahui apakah kita lulus atau tidak, itu sebenarnya bisa kita melihat dari nilai tadi Bapak Ibu. Kalau nilai kita sudah di atas nilai yang minimal yang sudah ditentukan, maka kita besar kemungkinan akan lulus. Kalau nilai kita di bawah nilai yang sudah ditentukan, maka besar kemungkinan kita akan mengulang. Nah, nanti kalau setelah mengulang nilainya kok ternyata masih di bawah nilai yang sudah ditentukan, maka kemungkinan kita tidak lulus Bapak Ibu. Kalau di tahap uji komprehensif ini tidak lulus, maka kita tidak bisa melanjutkan di kegiatan selanjutnya yaitu praktek pembelajaran Bapak Ibu. Jadi diusahakan uji komprehensif ini silakan Bapak Ibu lakukan dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan nilai yang di atas yang sudah ditentukan Bapak Ibu. Mudah-mudahan untuk gambaran yang sudah saya berikan bisa memberi gambaran Bapak Ibu dan bisa Bapak Ibu siapkan nanti ketika melakukan kegiatan uji komprehensif. Itu saja yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang pertanyaan silahkan Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.